Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Keviani Srina Katrunada dari SMA Negeri 100 Jakarta selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Dengan tegas menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi kita pada hari ini, yakni Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Perlu diketahui sebelumnya, definisi dari privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Adanya privatisasi air, yakni sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup banyak masyarakat Indonesia ini, sudah sepatutnya diatur dalam undang-undang dan kebijakan pemerintah Indonesia, yaitu menjadi sah milik negara seutuhnya. Sehingga sangat tidak patut privatisasi air diterapkan di negara Indonesia. Hal ini dilandaskan pada dasar Peraturan Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya pada pasal 33 ayat 3. Saya akan bacakan bunyi pasal 33 ayat 3 tersebut, yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikuasai oleh negara. Sekali lagi, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini sangat menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola oleh negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Dewan juri yang terhormat serta hadirin semua yang berbahagia, mari bersama kita bayangkan suatu keluarga sederhana yang tinggal di pedesaan, yang setiap harinya bergantung pada sumur dan sungai untuk mendapatkan air bersih. Air yang mereka gunakan bukan hanya untuk memasak, mencuci, melainkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, kini setelah adanya program privatisasi tersebut, maka keluarga kecil tersebut terpaksa dibebankan untuk wajib membayar harga yang mahal untuk hanya mendapatkan akses air bersih. Mereka harus memilih antara membeli air untuk minum atau membeli bahan makanan untuk keluarga mereka. Anak-anak yang sebelumnya bermain di sungai sekarang harus berjalan jauh untuk mencari air bersih, mengorbankan waktu belajar mereka karena program privatisasi tersebut diterapkan di desa mereka. Privatisasi air membawa dampak negatif yang besar, khususnya terutama bagi rakyat kecil. Saya mampu berkata seperti ini, bahwasanya dalam realitanya di bawah privatisasi, akses terhadap air tidak lagi menjadi hak dasar, melainkan komoditas yang harus dibeli. Harga air yang tinggi akan memberatkan ekonomi keluarga. Keluarga miskin akan menjadi sengsara dan terdapat banyak kesenjangan sosial serta memperburuk kualitas hidup rakyat kecil. Pemerintah sudah sepatutnya meningkatkan serta menggalakkan berbagai program efektif dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengolahan sumber daya alam, yakni seperti air yang dikelola oleh pemerintah secara bertanggung jawab, adil dan merata. Apabila privatisasi terjadi di Indonesia, terutama dalam hal pengaturan sumber daya berupa air, maka akan mengakibatkan keuntungan ekonomi yang besar hanya pada pihak swasta. Sedangkan keuntungan dan kebermanfaatan tersebut tidak dirasakan oleh para rakyat Indonesia. Sehingga para rakyat tersebut harus bekerja keras berusaha untuk membeli air sejak peraturan privatisasi apabila diterapkan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah yang menjadi induk operasional dari pengolahan sumber daya yakni air di Indonesia sebaiknya memperbaiki kualitas peralatan, iptek dan teknologi serta infrastruktur pembangunan serta merekrut lebih banyak para ahli untuk mengatur persoalan terkait produksi, distribusi hingga persoalan ekonomi yang mencakup sumber daya air tersebut. Dengan menunjukkan hasil yang optimal dalam peningkatan kualitas air yang dihasilkan sehingga tidak kalah dari perusahaan swasta, maka mampu mengakibatkan peningkatan pada kepercayaan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sudah dipastikan bahwasannya pencetus ataupun ide-ide terkait privatisasi dalam hal solusi
untuk permasalahan air tidak akan terjadi. Banyak sekali dampak positif apabila sumber daya seperti air dikelola oleh negara, yakni hak dalam mendapatkan akses air bersih menjadi lebih merata hingga air dapat dijangkau serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi rakyat dengan upah minimum. Kualitas air yang dapat terjamin tersebut mampu mengurangi risiko kontaminasi, dapat diminimalisasikan. Kemungkinan eksploitasi berlebihan yang mungkin terjadi apabila dikuasai oleh swasta tidak akan terjadi karena perusahaan air dimiliki oleh negara sepenuhnya. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas lokal, pendapatan lokal, hingga mencetuskan berbagai program produktif dari pengelolaan sumber daya air oleh negara dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik untuk rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, semakin banyak dampak positif apabila perusahaan ataupun pengelolaan seperti air tersebut diindustrialisasikan ataupun dikelola oleh negara dan tidak oleh swasta. Demikian dari saya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.